Film diawali dengan memperlihatkan pria botak bernama James yang tampak gelisah mondar-mandir di dalam sel penjara. Di sini, dia juga terus-terusan memandangi foto almarhum sang kakak. Ternyata, hari itu dia akan dibebaskan setelah mendekam 10 tahun di penjara. Saat para petugas membawanya keluar, tahanan lain langsung menyumpahinya dengan penuh amarah. Tapi, sebelum bebas, James dibawa menghadap kepala sipir yang langsung menunjukkan beberapa foto tahanan dengan wajah babak belur. Dan ternyata, para napi itu adalah korban kebrutalan James selama di penjara, langsung menyumpahinya dengan penuh amarah. Tapi, sebelum bebas, James dibawa menghadap kepala sipir yang langsung menunjukkan beberapa foto tahanan dengan wajah babak belur. Dan ternyata, para napi itu adalah korban kebrutalan James selama di penjara. Jadi itulah kenapa James dimusuhi oleh tahanan lain. Si kepala sipir lalu memberikan kartu nama yang katanya untuk berjaga-jaga kalau James butuh bantuan. Tapi James tampak tak tertarik karena hanya ingin cepat-cepat keluar. Begitu akhirnya menghirup udara kebebasan di luar, tak ada satuun yang menjemputnya layaknya para napi pada umumnya. James pun langsung berlari dengan jarak yang jauh dan menuju ke sebuah garasi mobil bekas. Dan di sana, dia menemukan mobil yang sudah disiapkan oleh seseorang. Di dalam mobil itu juga ada beberapa dokumen, disertai foto dari orang-orang yang akan menjadi target balas dendam James. Selain itu juga ada pistol yang siap digunakan untuk menghabisi para targetnya. Setelah memeriksanya, James pun langsung tancap gas menuju sebuah kota. Begitu sampai di tempat tujuan pertama, James lalu menyeberang jalan raya tanpa peduli kendaraan lain. Kemudian, dia masuk ke sebuah kantor untuk mencari seorang target. Dan, tanpa banyak cincong, dia pun langsung melakukan aksi brutalnya. Lalu, kita beralih ke sebuah toilet, di mana terlihat dua orang sedang transaksi garam Cina. Yang membeli adalah seorang pecandu bernama Harry. Dan begitu tiba di mobil, si Harry langsung mencoba barang haram itu sampai haik. Tapi ternyata, Harry adalah detektif kepolisian yang kebetulan malam itu harus memeriksa TKP pembunuhan, yaitu tempat James mendor, target pertamanya. Begitu tiba di lokasi, seorang detektif wanita yang memimpin investigasi bernama Siti langsung mempertanyakan kenapa Harry datang ke sana. Karena menurutnya, bos mereka tidak akan mengizinkan Harry menyentuh kasus ini, apalagi masa pensiun Harry tinggal 2 minggu. Harusnya dia sudah mulai mengurus sawah di Kulon Progo. Sementara itu, James mendatangi rumah seorang mafia untuk meminta nama baru dari daftar incarannya. Tapi, karena James menolak membayar lebih, sang mafia menyuruh anak buahnya untuk menghajar James. Namun begitu, si anak buah melihat tato di lengannya, James nyalinya tiba-tiba menciut. What are you doing? Ghost. Can't mess with no ghost. You better get your fat ass back. I ain't messing with no ghost. Bald-headed precious. Get your... Dia pun kocar-kacir ketakutan, sementara si mafia segera menyerahkan daftar nama yang James minta. Begitu mendapatkannya, James pun membaca nama beserta alamat-alamat yang tertera. Setelah itu, dia langsung tancap gas menuju target berikutnya yang kebetulan tinggal di kota lain. Sementara di sisi lain, Siti dan Harry sedang melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi brutal James. Dari situ, mereka sadar orang yang James habisi pasti tahu bahwa James sudah bebas dan sedang berburu karena si korban tampak pasrah saat James mendatanginya. Keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran profesional yang disebut sebagai killer. Dia sedang olahraga tipis-tipis untuk melatih kekuatan fisiknya. Dari foto-foto yang ada di rumahnya, ternyata dia pernah memakai alat bantu di kakinya. Tapi sekarang, dia sudah hidup normal dan jadi tajir melintir setelah berhasil menyelesaikan banyak misi pembunuhan dari klien-klien besar. Hidupnya juga jauh lebih manis berkat kehadiran seorang kekasih yang sangat dia cintai. Mereka sempat bermesraan sebentar sebelum killer menerima telepon tentang pekerjaan baru
dan targetnya tak lain dan tak bukan adalah James. Sebagai pembunuh bayaran yang berdedikasi tinggi, killer pun langsung mempersiapkan diri, termasuk membawa persenjataan lengkap. Usai berpamitan dengan sang pacar, killer segera pergi menuju tempat yang diprediksi akan menjadi tujuan James berikutnya, yaitu di rumah seorang kai-kai bangkotan bernama Tyson. Kembali ke kantor polisi, kini Siti dan Harry tengah berusaha memecahkan kasus dengan mencari identitas James. Siti bahkan meneliti foto tato yang ada di tangan James, dan ternyata tato garis itu menunjukkan jumlah napi yang sudah dihabisi oleh James. Menurut informasi, selama di penjara James juga menghasilkan banyak uang dengan menjual barang selundupan. Dan semua itu dia lakukan sendirian, alias mandiri menghidupi. Bahkan, siapapun yang mencoba mengganggunya pasti berakhir tragis. Di sini, Siti juga memaparkan temuan lainnya kepada Harry, yang mana 10 tahun lalu, James dan gengnya pernah merampok sebuah bank. Dan saat itu, James bertugas sebagai sopir andalan untuk kabur. Go, go! Get in! Go, 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 go! Damn it, what's he doing? Good, good, good. Lalu mereka memeriksa sebuah video yang dimiliki Siti. Dari situ, terungkap penyebab James di penjara dan berakhir dengan aksi balas dendam, di mana setelah aksi perampokan itu James dan kakaknya yang bernama Jerry diserang oleh seomplotan kriminal di rumah mereka. Harry sempat bertanya bagaimana Siti mendapatkan rekaman itu. Siti bilang kalau dia mendapatkannya secara tidak sengaja saat menyelidiki kasus video anuan beberapa tahun lalu. Dan ternyata Tyson si Kaikalah yang merekam semuanya. Di video itu terlihat James dan Jerry dipaksa untuk membeberkan tempat penyimpanan uang hasil rampokan. Awalnya, Jerry melarang James untuk mengatakannya. Tapi, karena Jerry terancam akan ditembak, akhirnya James terpaksa menyebutkan lokasi uang mereka. Namun beberapa saat setelahnya, mereka justru melakukan hal ini. Oh, Jesus, no! Dalam video, terlihat jelas kalau salah satu pelakunya adalah pria yang ditembak James di kantor tadi. Sementara, si Kai-Kai ikut berperan sebagai tukang rekam yang senang dengan penderitaan orang lain. Video, jadulnya, tidak berhenti di situ. Karena tak berselang lama, seseorang tampak mendor James tepat di kepala. Sayangnya, belum diketahui identitas si penembak, sebab wajahnya tidak terlihat di rekaman. Namun, yang lebih gong lagi, begitu James dinyatakan tewas di rumah sakit, tiba-tiba dia bangkit kembali. Ternyata, pelurunya tidak menyebabkan cedera fatal, sehingga James masih hidup, meski sekarang ada plat besi terpasang di dalam kepalanya. Jadi sekarang, jelas kalau James menargetkan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan kakaknya. Lalu, kita berpindah ke si Kai-Kai yang menjadi targetnya James. Terlihat seorang gadis cantik membantunya masuk ke rumah. Tapi, meskipun udah bangkotan, ternyata si Kai-Kai ini otaknya cabul. Tak berselang lama, killer yang sedang memantau di luar melihat mobil James berhenti di tempat yang sama, dan dia pun segera menyiapkan senjatanya. Sementara James sebelum mulai beraksi, dia sempat melihat foto dirinya bersama Jerry dulu. Setelah membulatkan tekad, James pun bergegas keluar mobil, lalu mendobrak pintu rumah si Kai-Kai. Dia masuk tepat saat si Kai-Kai sedang melakukan hal yang berpotensi jadi penyebab dolar kuning video ini terhadap gadis yang membantunya. Dan seperti sebelumnya, tanpa banyak bacot, James pun langsung beraksi. Tapi, ketika James keluar, killer muncul, sehingga baku tembak pun pecah.
Namun James malas meladeninya terlalu lama dan memilih untuk pergi. Lalu kita diperlihatkan dengan kehidupan Harry yang ternyata punya seorang anak. Saat dia hendak mengantar sang anak latihan baseball, tiba-tiba Siti menelepon. Polwan itu meminta Harry segera ke TKP karena terjadi penembakan lagi. Sementara di tempat berbeda, James kini memutuskan istirahat dan menginap di Oyo. Ketika menonton berita di TV, wajahnya muncul sebagai tersangka pembunuhan. Tapi hal itu tak sedikit pun menyurutkan tekad James untuk balas dendam. Dan akhirnya, hari ketiga dimulai di kantor polisi. Saat Harry hendak mengambil minum, tangannya malah terkena air mendidih. Ketika ia membuka lengan bajunya, Siti tak sengaja melihat tato milik Harry. Pria itu beralasan kalau itu tato lama yang dia buat ketika bertugas di Satlantas. Dan saat itulah dia bertemu istrinya yang sekarang sudah menjadi mantan. Dan ternyata mantannya yang kita sebut saja Nurul itu juga seorang pecandu, tapi sudah lama tobat. Sementara Harry sendiri masih belum mendapat hidayah. Kemudian kita beralih ke James yang kembali melanjutkan perburuan, tapi sebelum itu dia mampir dulu ke rumah mantan pacarnya yang sudah memiliki keluarga baru. Di sini terungkap kalau saat James di penjara mantannya itu sedang mengandung, tapi dia terpaksa melakukan aborsi padahal usia kandungannya sudah 8 bulan. Sontak James pun shock berat sampai speechless. Lalu dia segera pergi dari sana dengan perasaan campur aduk. I hope you kill them all! Di sisi lain, killer akhirnya menikahi pacarnya. Dia pun berjanji akan berhenti dari pekerjaan brutalnya dan menjalani hidup damai bersama istrinya. Sementara killer sedang bahagia-bahagianya jadi pengantin baru, hal sebaliknya justru terjadi pada Harry. Dia tidak akur dengan Nurul, bahkan mantan istrinya itu membencinya. Tapi sekarang dia nekat memohon untuk diizinkan tidur di rumah Nurul semalam saja. Namun Nurul yang tahu Harry masih kecanduan malah meminta barang haram yang dia bawa. Precious for each one of us. Why die by the soul? Unless Setelah drama-drama rumah tangga itu, langsung saja kita ke James yang baru saja tiba di sebuah tempat hiburan malam. Di sana, dia melihat seorang pria dengan tato mirip seperti milik pelaku yang menggorok leher Jerry. Tapi, karena dilarang membawa senjata, jadi James mengambil alat penghancur es milik bartender. Kemudian James mengikuti targetnya tadi masuk ke toilet. Pria tersebut pun sadar kalau James datang untuk menuntut balas dendam. Kai tua yang juga berada di toilet lantas disuruh keluar karena James tidak ingin ada saksi yang merepotkan. Begitu tinggal berduaan, pergelutan pun seketika pecah. Tentu saja, James bisa menghabisi lawannya dengan mudah. Namun, saat sakaratul maut, pria tersebut mengatakan bahwa ada seseorang yang menyuruh dirinya memburu James dan Jerry. Dia bahkan memberikan ponselnya kepada James, meminta James menyampaikan permintaan maaf kepada anaknya. Di tempat lain, killer sedang gabut dan melihat foto-foto lamanya. Namun, saat melihat foto masa kecilnya, dia tiba-tiba teringat dengan foto James sebagai target. Setelah berpikir matang-matang, killer akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Istrinya terkejut melihat dia memegang senjata lagi. Padahal, killer sudah berjanji akan berhenti. Tapi, killer bersumpah kalau pekerjaan ini adalah yang terakhir sebelum resmi pensiun. Sementara itu, Harry yang sedang tidur bersama anaknya tiba-tiba panik saat melihat Nurul ngep di kamar mandi. Dia pun langsung menenangkannya, kemudian bertanya alasan Nurul makai lagi. Nurul lalu menjawab kalau dia takut sekaligus merasa bersalah atas kesalahan yang pernah mereka berdua lakukan dulu. Kesalahan apakah itu? Sapphire and pearl. Every time we cause pain. Keesokan harinya, Harry menelepon Siti saat di perjalanan pulang. Tiba-tiba dia mengungkap bahwa 2 korban pembunuhan yang berkaitan dengan kasus James adalah para informan polisi. Di saat yang bersamaan, James sedang di perjalanan sambil mendengarkan radio.
Tapi dia dibuat terkejut ketika mendengar kabar bahwa target yang dia tusuk semalam ternyata masih hidup dan kini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Sontak dia pun langsung memutar balik dan berganti tujuan. Sementara di sisi lain, killer yang memburu James juga menuju rumah sakit yang sama. Setibanya di rumah sakit, James langsung menerobos masuk ruang operasi. Begitu si target di depannya, dia pun langsung melakukan ini. Dan akhirnya, target itu kini benar-benar tewas di tangannya. Lantas Harry, yang juga berada di rumah sakit, segera bergegas memburu James dan begitu sampai di basem aksi adu tembak tak terhindarkan. James berhasil menodongkan pistol tepat ke kepala Harry. Namun dia tidak langsung mengeksekusinya. Saat melihat lencana polisi di dada Harry, James memilih pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Karena bagaimanapun juga, James sebenarnya bukan orang jahat. Hanya orang baik yang dipaksa membrutal demi balas dendam. Sedangkan Harry bukanlah target aksi brutalnya. Saat kembali ke mobilnya, ponsel milik pria yang tadi dia bunuh kembali berdering. Suara anak dari korban itu mengancam akan memburu James sampai mati. Tapi James hanya bicara santuy bahwa dia dipersilakan mengejarnya asalkan benar-benar yakin dengan pilihan hidup gelap yang akan dia tampuh. Tidak lama setelah itu, James mulai menyadari kalau dia dibuntuti killer dan adegan kejar-kejaran mobil pun dimulai. James sempat menodong killer ketika mobil mereka berhenti. Namun, setelah melihat wajahnya dan sadar killer bukan target, James hanya menembak ban mobil killer sebagai peringatan. Berbeda dengan killer yang tidak peduli aturan main dan langsung menembak hingga melukai leher James. Setelah itu, James pergi ke sebuah rumah dan langsung menodongkan pistol ke kepala seorang nini-nini. Tapi, ternyata nini-nini itu adalah ibunya sendiri. James datang untuk mencari ayahnya yang diduga berkhianat karena hanya sang ayah yang tahu soal rencana perampokan bank. Lalu saat sang ibu mengobati luka di leher James, saat itulah terungkap kalau ayah James telah meninggal 4 tahun lalu. Tetapi sang ibu menegaskan bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Meskipun tak begitu akur dengan James, tapi si ayah sangat menyayangi Jerry. Maka kini James masih belum menemukan siapa pengkhianat sebenarnya, sampai dia mulai curiga terhadap pacarnya Gary. Keesokan harinya di hari kelima, target James adalah seorang pria bernama Alexander yang sudah tobat dan menjadi pendeta. Saat James muncul di depannya, Alexander jelas terkejut. Namun tepat sebelum James mengeksekusinya, istri dan anak Alexander tiba-tiba muncul. Maka dari itu, Alexander mengajak James ke tepi danau yang jauh dari hiruk-pikuk warga. Di sini, Alexander bercerita bahwa setelah kejadian perampokan dan pembunuhan Gary, hidupnya pun hancur. Dia tenggelam dalam narkopsi, main wanita cukuruk hingga akhirnya dipenjara. Di dalam penjara itulah dia mendapat pencerahan. Lalu Alexander memohon agar James memberinya kesempatan hidup terakhir, bahkan mengajak James agar tobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun, tiba-tiba James sempat menekan pelatuk, tetapi tidak benar-benar mengenainya. Dia memutuskan membiarkan Alexander hidup, sedangkan Alexander sudah lemas sampai hampir jantungan. Tanpa James sadari,
killer juga berada di sana dan melihat James melepaskan targetnya begitu saja. Hal ini pun membuat killer semakin penasaran dengan pola pikirnya James. Sementara James lalu kembali ke dalam gereja dan merenung. Menurutnya, semua target yang dia cari telah habis dan misi balas dendamnya pun selesai. Akan tetapi, saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba killer muncul dan menodongkan senjata. Namun James tidak mau melawan dengan alasan tidak ada dendam di antara mereka. Tapi, killer justru merasa diremehkan karena beberapa hari terakhir dia mati-matian berusaha membunuh James. I win. Killer lalu mengungkap bahwa masih ada satu orang yang harusnya menjadi target James, yaitu orang yang mempekerjakan komplotan kriminal pembantai Gary, dan orang itu masih hidup. Di saat bersamaan, Harry juga tiba di lokasi yang sama. Dia lalu memberitahu Sai kalau dia akan menghadapi James sendirian. Setelah itu, Harry langsung masuk gereja dan menyuruh killer menurunkan senjatanya. Killer menolak karena pekerjaannya belum selesai. Tapi, setelah dibujuk, killer akhirnya menuruti perintah Harry. Namun, tak disangka-sangka, Harry malah melakukan ini. Setelah menembak kelapanya James, Harry lantas mengungkap plot twist yang sebenarnya, yang mana ternyata Harry jugalah orang yang menembak kelapa James 10 tahun lalu. Sementara pacarnya Gary, yang juga mantan istrinya Harry, adalah orang yang memberitahu soal rencana perampokan bank. Usai mendengar semua fakta dari Harry, killer lantas meninggalkan tempat itu dan memutuskan untuk benar-benar pensiun. Dia bahkan menolak mentah-mentah uang bayaran dari Harry. Di sisi lain, Siti berhasil menemukan identitas polisi yang menjadi dalang dari semua kekacauan ini, yang tak lain adalah Harry. Sementara itu, saat Harry menelepon Nurul untuk mengabari kalau semua musuh telah dihabisi, tiba-tiba ternyata James masih hidup berkat plat besi yang dipasang di tengkoraknya bertahun-tahun lalu. Dan pelurunya Harry hanya mengenai plat itu, bukan otaknya. Tak lama kemudian, Si tiba di lokasi dan menemukan Harry tewas. Tapi, dia memilih menutupi kesalahan Harry karena merasa Harry sudah mendapat balasan yang setimpal. Selain itu juga, agar anak dan mantannya Harry bisa mendapat uang pensiunannya. Di akhir cerita, James tampak jauh lebih tenang. Dia lalu menaburkan abu jenazah Gary ke danau sebagai penutup atas dendam yang akhirnya terbalas tuntas. Jadi, sekarang dia bisa liburan dengan tenang di Gunung Kidul dan film pun tamat.